Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala nabiyyina Muhammadin la nabiyya ba'da ma ba'du. Saudara-saudaraku, keluarga besar Kong Haji Aceng bin Pudin yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat yang besar kepada kita, nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat. Membahas mengenai keluarga besar kita dengan berbagai macam kegiatan yang sudah kita lakukan dari rumah ke rumah, keluarga anak-anak yang 9 dari Engkong Haji Aceng, alhamdulillah sukses. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kekuatan untuk menjaga acara kita agar berjalan lancar dan semakin hari semakin banyak. Oleh karena itu, acara yang sudah berjalan itu hendaknya kita pelihara dan semakin kita tingkatkan kualitasnya. Meningkatkan kualitas tentu kita perlu pemikiran dari berbagai pihak di antara kita semuanya, anak cucunya, supaya pertemuan kita yang kita adakan 3 bulan sekali itu memberi manfaat yang sebesar-besarnya buat anak cucu Engkong Haji Aceng. Bukan hanya sekedar kumpul dan makan kemudian musyafahah, tetapi juga mendapat ilmu untuk kehidupan kita, bekal kita dalam menjalankan syariat agama kita. Sebab tanpa ilmu ibadah kita akan sia-sia. Tanpa ilmu apapun yang kita lakukan itu gak ada manfaatnya. Oleh karena itu silaturahmi kita yang kita sudah bangun selama ini sudah lancar seperti itu, kita harus tingkatkan menjadi sarana silaturahmi dan sarana ilmiah. Untuk mewujudkan sarana peningkatan keilmuan kita, maka kita wajib semuanya berpikir dan memperjuangkan supaya dalam pertemuan yang 3 bulan sekali itu kita tampilkan ilmu-ilmu yang kita sudah dapat, ilmu yang sudah didapat oleh anak cucu cicitnya Engkong Haji Aceng. Semua harus bisa tampil, bukan hanya oleh 1, oleh 2 orang, tapi semua anak cucunya harus berani tampil, ya, memberi ilmunya kepada saudara-saudaranya yang lain. Bukan hanya oleh 1 orang, 2 orang, tapi semua anak cucu cicit wajib mengambil bagian dalam hal ini. Nah, untuk meningkatkan pertemuan kita itu, setiap silaturahmi itu, kita akan membaca nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu di rumah anak pertama, yang katanya nanti akan di rumah Mpok Mina, Bang Nimin, ya, putranya dari Nyai Acih. Kita akan membahas kitab Matan Alfiyah. Matan Alfiyah ini dibahas oleh abang kita, yaitu Kiai Haji Sahrudin. Muqaddimahnya sebanyak 7 bait. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya di rumah anaknya yang kedua itu dilanjutkan lagi oleh yang lain, bukan abang kita lagi tapi oleh yang lain. Kenapa? Karena semuanya supaya berpartisipasi, ilmunya juga supaya manfaat semuanya, jangan hanya sebagai pendengar, tapi harus aktif menyampaikan ilmunya, mengasah ilmunya, supaya ilmunya juga bisa lebih dalam lagi dan bisa bermanfaat kepada yang lain. Nanti kita jadwalkan. Jadi Bang Kiai Haji Sahrudin itu membahas muqaddimahnya,
Begitu bab kalamnya nanti yang lainnya. Nanti bab mu'rab dan mabninya yang lainnya lagi. Ganti terus, ganti. Semuanya harus bisa. Ya, semuanya harus bisa. Nanti kalau sudah seperti itu, berarti semuanya nanti aktifnya. Ketika dia yang lain menyampaikan, kita mendengarkan. Yang satu tampil, kita mendengarkan. Jadi aktif semuanya. Dan ilmunya semakin terasah. Berikutnya, tidak kalah pentingnya juga yaitu kita belajar ilmu yang lainnya. Selain ilmu nahwu dan shorof, membaca kitab Matan Alfiyah yang kita sudah nyanyi, kita sudah lantangkan lagunya, kita sudah lantunkan dengan lantang lagunya kemarin di rumah encing kita, encing Jen, encing Haji Nipan. Nah, nanti pembahasannya yaitu muqaddimah oleh abang kita Kiai Haji Sahrudin. Nah, berikutnya adalah selain pengajian nahwu shorof, saya mengusulkan supaya ada kajian tafsir. Supaya apa ini? Ada nahwu shorof, ada tafsir, supaya ngerti apa yang kita baca dalam sholat kita, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan hanya sekedar ucapan, lantunan, tapi juga ngerti isi dari maksud tersebut. Al-Fatihah misalnya, apa sih maksudnya? Apa sih kandungannya? Apa kaitannya dengan akidah yang selama ini kita jalanin, dengan syariat yang kita lakukan setiap hari? Itu tentu sangat penting untuk pengamalan keislaman kita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, maka nanti waktunya kita jadwalkan berapa menit dari awal. Misalnya tahlil berapa menit, sambutan berapa menit, baca al-waqiah berapa menit, ngaji nahwu shorof berapa menit, ngaji tafsir berapa menit, kemudian ada pengumuman, doa dan sebagainya. 11:30 selesai, musyafahah terus pulang. Jadi kita jadwalkan itu ketat nanti, ya. Nanti pengajian yang kedua yaitu setelah Matan Alfiyah yaitu tafsir, ya. Nanti kita jadwalkan juga. Pertama nanti siapa, kemudian di tempat kedua nanti siapa lagi. Ini semua harus berpartisipasi. Yang ditunjuk tampil tidak boleh menolak. Kenapa? Saya nggak siap, saya nggak bisa. Tidak boleh, harus tampil. Kenapa? Orang waktunya masih lama. Misalnya nanti di rumah almarhum Abang Nimin, Pok Mina, itu kan masih 3 bulan lagi. Harus berani tampil. Kemudian habis itu di anak kedua, Engkau Ngaji Jawari, itu masih berapa bulan lagi. Itu harus tampil. Siapa nanti tampil, siapa lagi yang tampil. Jadi harus siap, siapapun yang ditunjuk, yang dijadwalkan, tidak boleh menolak. Sampaikan sebisanya, apa adanya. Nanti kalau memang harus ada perbaikan-perbaikan, nanti ada yang bisa memperbaikinya di antara kita juga. Oke? Tapi ingat, semuanya harus berdasarkan keilmuan, keilmiahan. Ya, keilmiahan. Misalnya membaca tafsir, mengajar tafsir, jangan pendapat sendiri. Pendapat apa hawa nafsunya jangan. Paling enggak ada rujukannya. Rujukannya ke siapa, ya? Ke tafsir siapa? Apa tafsirnya Jalalain? Apa tafsirnya nanti Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka? Apakah nanti ke At-Tabari? Apakah nanti ke Ibnu Katsir? Ya, apakah nanti ke tafsir-tafsir yang lain? Ya, itu tergantung kita, harus seperti itu. Ya, ada rujukannya, referensinya. Jangan sampai nanti menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan hawa nafsu, dengan pendapatnya sendiri. Yang ini yang nggak boleh. Saudara-saudaraku, jadi sekali lagi, baik Matan Alfiyah atau nanti tafsir, siapa saja harus tampil apabila ditugaskan. Tidak boleh ada yang menolak. Toh waktunya masih lama. Wah, saya ngebahas
Al-Baqarah ayat sekian sampai sekian nggak siap nih. Oh masih lama, masih 6 bulan. Kita masih bisa cari literaturnya. Andai kata kita mau cari tafsirnya, bukunya, kita masih sempat ke toko buku. Andai kata kita masih mau belajar kepada kiai tertentu, kita masih bisa datang. Ini apa pembahasannya, ini bagaimana, bagaimana dan sebagainya. Nah, akan tetapi untuk mengaji tafsir tersebut yang paling pokok adalah arti kata per kata. Ini yang harus dijelaskan, kata per kata. Ya, nggak boleh terjemahnya itu langsung ikutin apa terjemahan Al-Quran yang ada di Departemen Agama, tapi kata per kata. Nah, kata per kata ini yang kita tuntut nanti supaya bisa semuanya, ya. Jangan sampai satu ayat artinya langsung terjemah satu ayat begitu, ngelihat di terjemahan Departemen Agama itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Oleh karena itu belajar dari sekarang. Ayo semuanya, matan alfiyahnya kita hafalin dan kita matengin, tafsirnya juga kita hafalin dan kita matengin. Anak cucu, cicit, menantu engkau ngaji Aceng harus siap maju apabila dibutuhkan dalam acara pengajian kita yang 3 bulan sekali silaturahmi itu. Jadi kita ingin meningkatkan kualitas pertemuan kita, bukan hanya sekedar kumpul makan musafahah terus pulang, tapi pulangnya adalah ada bekal, yaitu ilmu yang kita dapat, yaitu nahwu shorof lewat matan alfiyah. Yang kedua adalah tafsir Quran, ya, yang kita sampaikan dengan cara rujukan ke penafsir-penafsir yang hebat, yaitu para imam kita. Oke, terima kasih saudara-saudaraku semuanya, harus siap menyampaikan dan siap mendengarkan. Sekali lagi, kita datang nanti dalam acara pengajian, acara silaturahmi 3 bulan sekali, siap menyampaikan apabila ditugaskan, dan kita siap mendengarkan apabila saudara kita maju ke depan menyampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.